Kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi agar hasilnya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Dan kita berharap agar bangsa ini segera kembali berdamai, kembali sejuk, dan bisa melanjutkan pemerintahan Republik Indonesia ini dengan semakin maju menuju Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abah Lawyer, bersama Macan Keadilan, berani mengaum atas ketidakadilan. Wow! Kita mempunyai satu harapan yang besar, satu harapan agar pemilu ini cepat berakhir, permasalahan pemilu cepat selesai. Karena pada faktanya memang pemilu pada tahapan pemilihan sudah selesai, pada tahap penghitungan sudah selesai, penetapan sudah selesai, dan sudah ditetapkan pada tanggal 20 kemarin. Nah, kita juga patut bersyukur karena baik 01 maupun 03 sudah menentukan pilihannya, menentukan jalurnya untuk melakukan koreksi, melakukan sebuah perlawanan atas hal-hal yang dianggap oleh mereka sesuatu yang mereka anggap adalah kecurangan dan temuan-temuan yang mereka anggap melanggar hukum. Nah, mereka saat ini sudah memasuki tahap persidangan, dan kita juga sudah sama-sama mendengar, membaca, mendengar, melihat bagaimana isi dari permohonan yang diajukan oleh 01 maupun 03, baik posita maupun petitum. Kalau pengamatan kita, saya khususnya sebagai orang biasa, bahwa di dalam posita maupun petitum ini sesuatu yang tidak sinkron. Artinya apa? Di dalam undang-undang pemilu, bahwa baik itu undang-undang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya berwenang mengadili PHPU. Apa itu PHPU? Perselisihan hasil pemilihan umum. PHPU itu adalah tentunya merupakan hasil dari sebuah proses pemilu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah tentunya angka-angka yang ada yang kurang, ada yang lebih banyak. Nah, pada faktanya bahwa ketika sudah ditetapkan tanggal 20 kemarin, 02 mengantongi angka sekitar 58%. Artinya dia sudah bisa berhasil mengungguli kedua paslon yang lain dengan hanya satu putaran. Artinya tidak ada putaran kedua. Nah, kemudian terkait dengan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana saya bilang tadi antara petitum dan posita. Nah, seharusnya dan juga kita lihat bahwa memang sangat jauh ya. Dia di dalam petitumnya menginginkan didiskualifikasi, pemilu ulang. Atau setidaknya salah satunya yaitu wakil. Nah, wakil kemarin ini adalah mereka ini kan sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu sifatnya final dan mengikat. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu itu, apalagi ranahnya pada PHPU. Itu sangat berbeda. Kemudian di dalam posita juga kita lihat dan kita baca bahwa ini orang yang tidak berkaitan dengan pemilu ini, Pak Jokowi misalkan. Kemudian bansos. Bansos itu pun sudah ada dasar hukumnya. Sudah diketok palu oleh pemerintah dan DPR bahwa itu sudah ada anggarannya berapa dan kapan disalurkan. Nah, tidak ada masalah di dalam bansos.
dan itu sudah tersebar, terbagi kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Kemudian terkait dengan permintaan dari 03 dan 02, kita berharap apapun nanti hasilnya, Mahkamah Konstitusi bisa menentukan sesuatu sesuai dengan fakta, data, dan hasil yang memang tentunya harus kita diterima bersama-sama. Dan kemudian saya juga sebetulnya patut menduga bahwa jangan-jangan ini merupakan, mereka sudah tahu, mereka ini tentunya senior-senior yang sudah luar biasa sebagai pengacara, sudah tahu bahwa mereka tidak akan berhasil di dalam PHPU ini. Tetapi kalau kita lihat dari Posita dan Petitum ini, memang cenderung penggiringan opini, seolah-olah agar masyarakat mempunyai framing berpikirnya bahwa rejim ini sudah ikut campur terlalu banyak dan mencurangi pemilu ini. Nah, kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi agar hasilnya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Dan kita berharap agar bangsa ini segera kembali berdamai, kembali sejuk, dan bisa melanjutkan pemerintahan Republik Indonesia ini dengan semakin maju menuju Indonesia emas. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.